Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karunia dan rahmatnya sehingga kita mampu melakukan ketaatan kepadanya, yang dimana banyak manusia yang di luar sana yang tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, tidak dilembutkan hatinya untuk bisa menundukkan dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dan di pertemuan kali ini semoga Allah melembutkan kita kembali untuk duduk sejenak memahami dari nama-namanya, memahami dari sifat-sifatnya, yaitu dari nama Allah Azza wa Jalla Ad-Dayyan, Allah yang maha membalas, Allah yang maha Al-Muhasib, yang maha memperhitungkan. Tentunya nama ini itu dinukil di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang hadisnya sangat panjang sehingga kita singkat. Diceritakan ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia dari A sampai Z-nya, dikumpulkan di padang mahsyar, dan seluruh manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Kemudian Allah mengabarkan di dalamnya tentang bahwasanya dia adalah ana maliku ana ad-dayyan. Saya adalah seorang raja yang tidak ada lagi raja pada saat itu. Kalau di muka bumi ini banyak yang mengaku raja, walaupun Allah adalah rajanya para raja. Tapi di hari kiamat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Ketika hari berbangkit, ketika kita berdiri, seluruh para malaikat, para manusia, para jin seluruhnya berdiri di hadapan Allah, dan semuanya diam. Pada saat itu matahari didekatkan, jaraknya kurang lebih 1 mil, yang dimana banyak manusia tenggelam dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada sampai bagian pinggangnya, ada yang sampai di bahunya, dan ada yang ditenggelamkan matahari, ditenggelamkan keringat dirinya, dan ada pula yang diberikan naungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Di situ Allah berfirman bahwa ana al-malik wa ana ad-dayyan. Saya adalah raja dari para raja, dan saya ad-dayyan, saya yang akan memberikan balasan kepada kalian. Disinilah akan dibalas seorang hamba, kebaikan dengan yang lebih baik dan keburukan dengan hal yang semisal. Sebab dalam Al-Quran tentang bahwasanya Allah membalas, yang dimana orang kafir ini mengingkari hal tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 53, "A'idza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lamadinun." Apakah kita, kata orang kafir, kalau sudah mati dan kita sudah menjadi tanah, artinya sudah bersatu dengan tanah, dan sudah menjadi tulang belulang, apakah kita akan dibalas? Apakah kita akan dibangkitkan? Itu perkataan orang kafir. Tapi Allah membantah semua dari perkataan mereka. Betul, kita akan dibalas. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah la yazlimu mithqala dzarratin." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi di antara hamba-hambanya dengan kezaliman yang sangat kecil, walaupun sebesar biji zarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Barang siapa yang datang kepada Allah di hari kiamat dengan kebaikan sekecil apapun kebaikannya, kebaikan karena dia telah berucap yang baik, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya di atas ketaatan kepada Allah, menjaga hatinya dia agar senantiasa takut kepada Allah, tidak memiliki sifat hasad, sombong dan selainnya,
yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah akan memberikan kebaikan dia lakukan itu dengan kebaikan yang lebih baik, akan dilipat gandakan dan diberikan balasan yang besar. Apa itu balasan besar? Di sebagian kata para ulama, balasan yang besar yang diberikan oleh seorang hamba adalah diberikan keamanan di dunia, alam barzah dan akhiratnya, dan diampuni dosanya dan dimasukkan dirinya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam ayat lain yang senantiasa dibaca oleh imam kita, man jaa bil hasanat falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikannya dengan 10 kebaikan. Wa man jaa bil sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuslimun. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan kezaliman, dia berdusta, dia memandang yang haram, mendengar yang haram, maka Allah tidak membalasnya kecuali dengan hal yang semisal dengannya. Dan ayat yang paling masyhur lagi yang sering kita dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala syarratin syarran yara. Barang siapa yang datang kepada Allah, yang melakukan ketaatan walaupun seberat biji zarrah yang sangat kecil, dia akan dibalas kebaikannya dengan yang lebih baik. Dan barang siapa yang datang kepada Allah, yang mendatangkan keburukan menghadap di sisi Allah, maka dia akan melihat keburukannya dengan wallahu a'lam, apakah dia diampuni atau diazab sesuai dengan kadar dosanya. Dan di pertemuan kali ini di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya dengan mempelajari nama Allah bahwa dia Ad-Dayyan, bahwa dia yang maha memberi pembalasan, di sini akan menghilangkan sifat riya, akan menghilangkan sifat merasa ingin dipuji. Kalau kita memberi, kita tidak akan ridho kalau dipuji, tidak usah. Ada yang Allah yang membalasnya nanti. Bahkan di antara sifat orang beriman, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dia tidak menghendaki, yakni nuridu minkum jazaa'an, balasan. Jadi orang yang bersedekah, dia tidak mau sedekahnya itu agar dibalas sedekahnya lebih baik. Dia tidak menginginkan itu. Wala syukur, bahkan kalimat syukur, terima kasih sudah dikasih sedekah, dia tidak menginginkan. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah membalas kebaikan yang dia lakukan dengan yang lebih baik di dunia, alam barzah dan akhiratnya. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari pelajaran untuk memahami nama Allah Ad-Dayyan, bahwa Allah membalas kebaikan yang kita lakukan dan akan ditanyai dan akan dibalas sesuai dengan kadar kebaikan atau maksiat yang kita lakukan, akan melahirkan rasa takut. Ketika kita mau bermaksiat, maka pikir-pikir, nanti tidak ada suatu maksiat yang kita maksiati. Dari pandangan kita melihat hal yang haram, pendengaran kita lakukan dalam mendengar yang haram, ucapan yang haram, langkah kaki yang haram, genggaman tangan yang haram, itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Dan inilah yang kita katakan, la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, semuanya tertulis. Jadi nanti akan kita bawa, kitab akan dikalungkan di badan kita menghadap kepada Allah, dan semua perbuatan yang kita lakukan ada di dalam kitab itu. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun, dan catatan kita dalam kitab tersebut itu sesuai dengan kadar amalan kita di dunia. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya dengan kita memahami nama Allah Ad-Dayyan, itu akan melahirkan sifat rasa takut agar tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan melahirkan sifat agar hendaknya kita berbekal yang baik, karena kebaikan tidaklah dibalas kecuali dengan lebih baik. Dan semoga Allah menyibukkan kita semuanya di atas ketaatan kepadanya dan menghindarkan kita seluruhnya dari kemaksiatan kepadanya. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.